Pernahkah Anda duduk santai di sore hari, lalu merasa kelelahan seperti baru saja menempuh perjalanan jauh, padahal Anda hanya duduk dan membaca koran? Rasanya tak masuk akal. Tapi tubuh Anda seolah memberi isyarat yang tak bisa diabaikan lagi. Ada sesuatu yang berbeda, bukan hanya sekadar usia, tapi sinyal kecil yang perlahan menjadi kebiasaan baru. Dan itu bisa jadi pertanda. Awal tubuh Anda mulai melemah, meski tanpa Anda sadari sepenuhnya. Dulu bangun pagi adalah hal yang sederhana. Anda bisa menyeduh kopi, membuka jendela, menyapu halaman, dan menikmati udara segar tanpa merasa letih. Kini, bahkan untuk sekadar berdiri dari tempat tidur, Anda harus menarik napas lebih panjang. Ada semacam rasa berat, meski tak ada beban apa-apa di pundak Anda. Rasa itu menyelusup pelan, meresap ke dalam rutinitas, dan pada akhirnya menjadi bagian dari hari-hari Anda. Padahal Anda belum menyerah, Anda masih ingin aktif, masih punya semangat, dan kadang kepala Anda masih terasa seperti dulu, penuh rencana dan keinginan. Tapi mengapa tubuh tidak ikut bekerja sama? Mengapa langkah terasa berat? Mengapa sering mengantuk di siang hari? Dan mengapa energi seperti terus berkurang meski tidak dipakai banyak? Inilah yang sering kali terjadi pada banyak orang di usia lanjut. Bukan karena tidak kuat, bukan juga karena malas. Tapi karena tubuh mulai berubah dalam diam, energi tidak lagi diproduksi sebanyak dulu, otot tidak setangguh dulu, dan sistem tubuh kita mulai bekerja lebih lambat. Sayangnya perubahan itu datang bukan dengan teriakan, melainkan bisikan. Lembut, nyaris tak terdengar tapi nyata terasa. Mungkin Anda mulai sadar ketika merasa perlu duduk lebih sering, atau ketika aktivitas harian yang dulu bisa dilakukan dengan mudah, kini membutuhkan jeda lebih lama. Kadang Anda berpikir ini hanya karena kelelahan biasa, atau cuaca sedang tidak mendukung. Tapi bila itu terjadi terus-menerus, bahkan tanpa aktivitas berat sekalipun, maka sudah saatnya tubuh Anda didengarkan lebih seksama. Banyak orang menganggap rasa lelah itu hal biasa, padahal ini adalah pintu masuk dari banyak proses alami yang menandai tubuh tidak lagi sekuat dulu. Bahkan bisa jadi, itu adalah alarm pelan dari sistem tubuh. Anda yang kadang mencoba menghemat tenaga, karena fungsi dalam tubuh sedang melemah perlahan. Dan bukan berarti tak bisa dicegah, tapi kita perlu lebih peka. Rasa lelah kronis bisa datang dari berbagai sumber, mungkin dari otot yang mulai menyusut, dari hormon yang tidak seimbang, atau dari penurunan fungsi jantung dan paru-paru yang membuat oksigen tidak tersebar sefisien dulu. Bahkan rasa lelah juga bisa berasal dari perubahan pola tidur, kualitas nutrisi, atau sekadar kurangnya paparan cahaya matahari. Hal yang sering terjadi adalah seseorang mulai kehilangan minat pada hal-hal yang dulu disukai, bukan karena bosan, tapi karena tubuh tidak mendukung. Anda mungkin ingin berkebun, tapi berdiri 15 menit saja sudah membuat punggung nyeri. Anda mungkin ingin berjalan-jalan sore, tapi napas terasa cepat dan jantung berdebar lebih kencang. Lalu keinginan itu perlahan hilang, dan Anda mulai lebih sering di dalam rumah, duduk menonton televisi atau bahkan tidur sepanjang hari. Yang lebih mengkhawatirkan, saat tubuh mulai melemah, pikiran pun bisa terdampak. Karena saat energi rendah, Anda bisa merasa frustrasi. Perasaan itu tumbuh diam-diam seperti kecewa pada diri sendiri, karena tak lagi bisa melakukan banyak hal. Kadang rasa ini muncul sebagai kesedihan, kadang sebagai amarah, kadang sebagai rasa putus asa. Itu bukan hanya terjadi pada Anda, tapi banyak lansia mengalaminya. Namun ada kabar baik. Kesadaran adalah langkah awal untuk kembali menguatkan diri. Ketika Anda mulai menyadari bahwa rasa lelah itu bukan sekadar keletihan biasa, Anda bisa mengambil langkah-langkah kecil untuk mengubahnya. Tubuh lansia memang berubah, tapi bukan berarti tidak bisa dijaga atau dipulihkan. Salah satu hal yang bisa Anda lakukan adalah memperhatikan gerakan harian Anda. Bahkan gerakan ringan seperti peregangan di pagi hari atau berjalan pelan di halaman. Rumah bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap kelemahan yang perlahan datang. Jangan abaikan kekuatan aktivitas kecil, karena dari sana, tubuh mendapatkan pesan bahwa Anda belum menyerah. Anda juga bisa mulai memperhatikan pola makan. Banyak lansia yang kehilangan nafsu makan, padahal energi tubuh sangat bergantung dari asupan makanan. Makanan yang bergizi bukan hanya memberikan tenaga, tapi juga membantu regenerasi sel dan menjaga kestabilan sistem tubuh. Makanan yang tepat, pada waktu yang tepat, bisa menjadi bensin utama untuk menjaga mesin tubuh Anda tetap berjalan. Jangan lupakan hidrasi. Banyak dari kita yang tidak menyadari betapa pentingnya air dalam menjaga keseimbangan tubuh. Kurang minum bisa membuat tubuh lemah, kepala pusing, bahkan membuat jantung bekerja lebih keras. Minum air hangat di pagi hari, selain menenangkan,
juga membantu mengaktifkan organ dalam dan mengusir rasa lesu. Dan satu lagi yang tak kalah penting, sinar matahari. Tubuh Anda membutuhkan vitamin D, yang sebagian besar didapat dari paparan sinar matahari. Tanpa cahaya pagi, tubuh bisa kekurangan energi secara kimiawi. Bahkan suasana hati pun bisa terpengaruh. Berjemur di pagi hari selama 15 menit bisa membantu mengaktifkan hormon kebahagiaan dan membantu tidur lebih nyenyak di malam hari. Jadi bila Anda merasa tubuh mulai kehilangan tenaga, jangan langsung menyalahkan usia. Usia memang membawa perubahan, tapi bukan alasan untuk menyerah. Dengarkan tubuh Anda, pahami sinyal-sinyalnya, dan beri ia waktu untuk dipulihkan. Tidak ada kata terlambat untuk kembali menjadi lebih baik. Anda tahu apa yang paling membingungkan saat tubuh mulai menua? Bukan soal rambut yang memutih, atau kulit yang mulai keriput. Tapi ketika Anda bangun di pagi hari dalam keadaan lelah, meski semalam Anda merasa tidur cukup lama, lalu Anda bertanya-tanya dalam hati, kenapa aku tetap lemas? Bukankah tidur seharusnya memulihkan tenaga? Itu adalah pertanyaan yang diam-diam sering muncul, meski tidak banyak dibicarakan. Padahal tidur yang tidak lagi nyenyak adalah salah satu pertanda awal bahwa tubuh sedang mengalami perubahan. Banyak orang tidak menyadari bahwa kualitas tidur adalah cermin dari bagaimana tubuh dan pikiran bekerja. Dan saat Anda tidur tapi tetap merasa kelelahan, itu adalah tanda bahwa malam hari Anda tidak lagi menjadi waktu pemulihan yang utuh seperti dulu. Pernahkah Anda merasakan malam terasa terlalu panjang? Mata Anda tertutup tapi pikiran Anda justru sibuk. Tubuh terbaring namun gelisah. Mimpi datang silih berganti tapi tidak membawa rasa damai. Lalu pagi menjelang, dan Anda hanya merasa seperti orang yang baru saja bertarung, bukan istirahat. Hal ini terjadi perlahan. Kadang Anda hanya terbangun 2 atau 3 kali dalam semalam, tapi lama-lama, itu menjadi pola. Tidur terpotong-potong, bangun terlalu dini, atau justru sulit tidur kembali setelah terbangun. Ada juga yang merasa kantuk datang lebih cepat di malam hari. Jam 8 sudah mulai menguap dan jam 9 sudah tertidur. Tapi jam 1 atau 2 dini hari mata terbuka lebar, dan dari situ tidur menjadi sekadar harapan. Anda mulai menghitung jam, mengatur posisi tidur, mencoba mengatur napas agar tenang, tapi tetap saja tubuh enggan kembali terlelap. Lalu datanglah pagi, dan yang ada hanya tubuh yang letih dan pikiran yang kosong. Ini bukan hal yang sepele, karena tidur adalah fondasi dari segalanya. Ketika tidur terganggu, maka daya tahan tubuh ikut menurun. Emosi menjadi lebih labil, konsentrasi mudah terpecah, bahkan tekanan darah dan kadar gula pun bisa terganggu hanya karena tidur yang tidak berkualitas. Dan ironisnya, semakin Anda menyadari bahwa tidur Anda terganggu, semakin sulit untuk memperbaikinya. Seringkali orang mencoba menyalahkan tempat tidur. Mereka mengganti kasur, mengganti bantal, atau mencoba tidur di ruangan yang berbeda. Tapi ternyata masalahnya bukan hanya di luar tapi juga di dalam tubuh. Karena saat usia bertambah, ritme alami tubuh yang disebut ritme sirkadian juga ikut berubah. Hormon melatonin yang berperan besar dalam mengatur rasa kantuk tidak lagi diproduksi sebanyak dulu. Akibatnya tubuh menjadi bingung kapan harus tidur dan kapan harus bangun. Lebih jauh lagi, banyak lansia yang memiliki keluhan fisik yang tanpa disadari mengganggu tidur. Misalnya, nyeri sendi yang muncul saat malam, rasa tidak nyaman di punggung, atau bahkan keinginan buang air kecil yang terlalu sering. Semua itu membuat tidur jadi terpotong-potong, dan ketika tidur tidak utuh, maka manfaat tidur pun menjadi berkurang drastis. Yang lebih rumit, seringkali gangguan tidur ini tidak berdiri sendiri. Ia datang beriringan dengan kecemasan, pikiran yang tak kunjung diam, atau kekhawatiran tentang masa depan. Ada lansia yang merasa takut tidur karena merasa sendiri. Ada pula yang merasa waktu malam terlalu sunyi, sehingga pikirannya justru semakin aktif. Dan dalam kesunyian itu, muncul kenangan lama yang kadang menyenangkan, kadang menyakitkan. Semua itu berputar di kepala, membuat mata tetap terbuka walau tubuh sudah lelah. Salah satu hal yang menyedihkan adalah saat orang mulai berpikir bahwa ini semua adalah bagian dari takdir usia tua. Mereka menerima gangguan tidur ini sebagai hal biasa tanpa mencari tahu bagaimana cara mengatasinya. Padahal, dengan penyesuaian kecil dalam kebiasaan dan lingkungan, banyak lansia bisa kembali mendapatkan tidur yang berkualitas. Misalnya, mulai dari kebiasaan sebelum tidur. Cahaya terang menjelang tidur bisa membuat otak tetap aktif. Menonton televisi terlalu lama atau menatap layar ponsel menjelang tidur bisa mengganggu produksi melatonin. Maka menciptakan rutinitas tidur yang tenang dan konsisten setiap malam bisa membantu tubuh mengenali kapan waktunya istirahat. Menghindari tidur siang terlalu lama
atau mengurangi konsumsi kafein di sore hari juga bisa memberi pengaruh besar. Tapi tentu saja perubahan tidak selalu mudah, karena kadang gangguan tidur sudah menjadi bagian dari keseharian selama bertahun-tahun. Maka butuh kesabaran dan ketekunan untuk perlahan memperbaikinya. Tidak bisa instan, tapi bukan berarti tidak mungkin. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah mencoba segalanya, tapi tetap tidak bisa tidur nyenyak? Disinilah pentingnya dukungan keluarga. Lansia bukan hanya butuh obat atau terapi, tapi juga kehadiran. Seringkali hanya dengan ditemani berbicara beberapa menit sebelum tidur atau dibacakan cerita ringan, tubuh menjadi lebih tenang. Merasa diperhatikan memberi rasa aman. Dan rasa aman adalah dasar utama dari tidur yang berkualitas. Pernahkah terasa kaki ini seperti menolak diajak melangkah jauh? Dulu, berjalan ke warung atau menyapu halaman tidak pernah jadi soal. Sekarang tubuh terasa lebih berat, napas menjadi cepat, dan lutut kadang bergetar walau baru beberapa langkah. Tidak ada cedera, tidak ada sakit yang besar, tapi entah mengapa, tenaga seolah tak lagi seperti dulu. Banyak orang bilang ini wajar karena usia, tapi sebenarnya tubuh hanya sedang berubah. Ia bicara pelan, dengan isyarat yang kadang tidak kita pahami. Otot yang dulu kuat mulai menyusut, sendi mulai kaku, dan keseimbangan pun pelan-pelan berkurang. Tubuh bukan melemah karena malas, tapi karena lama tak diajak bergerak. Seperti mesin tua yang tak lagi dinyalakan, tubuh pun butuh pengingat bahwa ia masih dibutuhkan. Jangan tunggu sampai harus selalu duduk. Gerakan ringan setiap hari, entah jalan sebentar di pagi hari, atau mengangkat tangan perlahan di samping kursi. Itu sudah cukup untuk memberi pesan kepada tubuh bahwa Anda belum selesai. Karena selama masih mau bergerak, tubuh pun akan terus memberi ruang untuk bertahan. Tapi saat tubuh mulai lambat, ada satu lagi hal yang kadang terasa lebih menyentuh. Ingatan. Awalnya hanya lupa meletakkan barang, lalu mulai lupa tanggal, kadang bahkan lupa nama. Itu membuat hati sedikit bergetar, bukan hanya karena tidak nyaman, tapi karena takut. Takut kehilangan diri sendiri, sedikit demi sedikit. Namun tak semua lupa adalah tanda buruk. Pikiran kita lelah sama seperti tubuh. Ia hanya perlu dibangunkan lagi, bukan dengan paksaan, tapi dengan hal-hal sederhana yang menghangatkan. Cerita masa lalu, lagu-lagu lama, obrolan ringan. Bahkan menebak siapa yang akan datang hari ini. Semua itu membuat kepala kembali berputar, dan saat pikiran bergerak, semangat pun ikut bangkit. Hidup memang tak secepat dulu, tapi setiap hari masih bisa diisi dengan hal yang berarti. Bangun pagi, lihat langit, hirup udara, dan katakan dalam hati, aku masih di sini. Masih ada hari yang bisa kujaga. Kalau Anda sudah sampai di bagian akhir ini, itu artinya hati Anda masih terbuka, masih ingin mendengar, masih ingin memahami, dan masih ingin terus melangkah meski perlahan. Kalau Anda merasa cerita ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe. Bukan karena saya ingin Anda jadi pengikut, tapi karena saya ingin Anda tetap punya teman. Teman bercerita, teman mendengar, teman berbagi rasa. Dan kalau ada hal yang ingin Anda sampaikan, cerita lama, perasaan yang belum sempat ditulis, cobalah isi kolom komentar. Saya akan senang membenarkan siapa tahu. Ada orang lain yang sedang menunggu cerita Anda untuk merasa lebih kuat hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jaga tubuh pelan-pelan, jaga pikiran dengan sabar. Dan jangan lupa, senyuman kecil. Setiap pagi bisa jadi doa paling kuat untuk hidup yang tetap berarti. Sampai bertemu di kisah selanjutnya.